sebenarnya sesi kali ini kan perempuan dalam perubahan agraria itu kita bicara perempuan itu sebagai pengetahuan gitu ya. Jadi situasi dan kondisi hidup perempuan itu sebuah pengetahuan yang harus jadi rujukan gitu dalam bicara politik ekonomi agraria gitu ya. Sehingga kenapa kemudian ada tiga bahan atau tiga sumber yang kita bahas, dan ketiga-tiganya sebenarnya menyampaikan kritik terhadap apa cara yang digunakan untuk melihat kenyataan dalam masyarakat yang secara spesifik meletakkan perempuan kemudian kenyataan yang ditinggalkan, kira-kira begitu. Misalnya Razali itu dia mengkritik terhadap kelompok neoliberal, bahkan aktivis gender sendiri misalnya yang tidak memasukkan pengalaman mikro dalam skala rumah tangga perempuan misalnya dalam proses-proses pembangunan misalnya. Terus buku kedua Manji misalnya juga mengkritik Hernando de Soto, ekonom Peru, yang menganggap bahwa monetasi aset dan sebagainya itu jadi jawaban sebenarnya untuk bicara keadilan terhadap laki-laki perempuan seolah gitu. Atau Mbak Ratna Saptari yang juga saat itu sedang menyusun sebuah rangka berkaitan dengan bagaimana studi perempuan gitu ya, yang pada saat itu menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa sih perempuan itu dibicarakan secara khusus, kira-kira begitu. Jadi tiga narasumber ini sebenarnya memberikan sebuah penglihatan bahwa kita harus terus membangun sebuah kritik terhadap hal-hal yang sedang terjadi saat ini, dan saya rasa terus berlangsung sampai sekarang gitu ya. Kenapa begitu? Kalau kemudian tiga buku ini kemudian dia menyampaikan kritik, tetapi juga memunculkan definisi-definisi, meskipun tentu saja kita juga mesti lihat background dari si penulis ini kan beragam-ragam. Ada misalnya yang kerja di UNDP gitu ya, ada bisa jadi yang aktivis misalnya atau akademisi, begitu juga menjadi penting kita tidak meletakkannya meskipun kritik, tetapi menjadi penting setelah itu jawabannya apa, solusinya apa. Kalau kita menonton filmnya Al Gore misalnya yang bicara perubahan iklim itu seperti ini begitu, tetapi kalau di ujung film itu kan sebenarnya usulannya normatif sekali gitu sebenarnya. Jadi bicara depannya luar biasa, tapi kemudian ini itu penting untuk kita letakkan dalam kekinian begitu, karena cerita-cerita yang disampaikan oleh para narasumber ini sebenarnya pengalamannya di negara kita banyak sekali dan sudah juga dibaca. Saya nggak tahu apakah kemudian kerja-kerja kita berkontribusi menghasilkan temuan-temuan baru begitu ya, yang kita tahu perubahan krisis sosial ekologis, ataupun kalau tadi kita sangat bicara produksi belum bicara konteks konsumsi, bagaimana kalau tadi bicara ranah-ranah kebutuhan itu kemudian juga dikuasai oleh kapital gitu ya, nggak cuma bicara produksi, tetapi sekarang udah ada Pampers dan sebagainya gitu. Orang tentu punya respon, ada perubahan-perubahan yang terjadi dan makin masif, kira-kira begitu, yang juga perlu kita letakkan. Apakah kritik-kritik ini dan usulan-usulannya itu menjadi relevan atau malah memang perlu effort lebih besar. Tapi tanpa kita tahu fakta-fakta yang kekinian, mungkin itu kita tidak menemukan semacam pandangan-pandangan baru yang menantang gitu kira-kira. Contohnya misalnya hasil penelitian Catherine Robinson di kawasan PT Inco itu udah keluar sejak tahun 70-an, yang menyatakan bahwa sebenarnya buru-buru Inco itu ditopang oleh Inco, perusahaan ini, perusahaan nomor 2 terbesar di Indonesia, perusahaan nikel yang mendapat kontrak karya setelah Freeport gitu ya. Itu sebenarnya dia ditopang oleh kerja-kerjanya si istri-istri perempuan gitu ya di dalam rumah tangga itu, sehingga dia bisa bekerja gitu di perusahaan itu, bajunya dicuciin dan sebagainya, dan itu tidak masuk dalam hitungan itu. Jadi korporasi ini sebenarnya disupport oleh para pekerjanya, itu disupport secara langsung oleh
keluarga-keluarga mereka gitu, yang tidak pernah dihitung, dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Contohnya yang saya temukan di Makroman misalnya, bagaimana upah buruh kerja batubara itu 2.500.000 begitu ya, tapi dia tidak punya transport untuk datang ke lokasi kerja, yang kemudian dia kredit motor, tiap bulan dia harus bayar 800.000, belum lagi bensin, belum lagi komunikasi, belum lagi makan. Maka tentu urusan kadang dia numpang makan pada orang tuanya juga, dia bajunya juga dicucikan oleh orang tuanya begitu, yang itu tidak ada dalam lingkar atau siklus urusan-urusan penghitungan-penghitungan itu tadi yang masuk dalam arus pasar gitu ya. Nah, saya rasa ini menjadi sangat penting untuk mengingatkan kita, apakah di lapang kita juga melihat hal-hal yang seperti itu begitu. Karena jika tidak, maka kemudian pendekatan-pendekatan kita akan bertemu lagi dengan, kita akan berbicara dengan laki-laki, siapa yang bisa kita lihat duluan gitu. Ada hal-hal seperti itu. Dan yang lain adalah ini sudah ada keragaman ya yang tadi disebutkan berkaitan dengan tidak hanya kelas tetapi juga ekosistem itu juga membuat apa yang dialami oleh perempuan juga berbeda. Contohnya MIFE misalnya ya, saat kemudian MIFE itu Merauke Integrated Food Estate misalnya di Papua, yang kemudian mengubah lahan-lahan sagu menjadi kawasan-kawasan pemasok pangan, keranjang basketnya atau keranjang pangannya dunia begitu ya, diubah menjadi sawah, terus juga sawit begitu, yang kemudian laki-laki bekerja di perusahaan, padahal ada peran-peran di keluarga yang kemudian misalnya harus dilakukan oleh laki-laki seperti berburu untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga, atau mengokoh sagu yang harus dilakukan bersama-sama. Tapi karena kemudian membuat sagu sebagai makanan pokok tidak bisa dilakukan, akhirnya yang terjadi adalah mereka cuma menerima gaji dari perusahaan, dan yang mungkin dibeli adalah makanan yang tidak mengenyangkan otomatis, karena pada saat masuknya modal di situ maka tersedia juga makanan-makanan instan gitu ya. Sehingga kemudian tentu saja kalau tadi bicara bagaimana spesifiknya relasi perempuan dengan keluarga, perempuan akan mengutamakan anaknya atau suaminya makan, sehingga tidak berapa lama kemudian dia menjadi kekurangan gizi. Jadi ada tidak hanya potret bagaimana dia ditinggalkan, tetapi kemudian menjadi akumulasi potret kemiskinan itu sendiri gitu. Itu sangat terlihat kenapa kemudian bicara wajah kemiskinan itu berwajah perempuan gitu ya. Hal yang lain lagi, kalau tadi bicara masyarakat adat berkaitan dengan MIFE, yang saya pengalaman saya di kawasan transmigrasi Makroman, sekali lagi, misalnya komunitas transmigrasi ini perempuan yang lain yang dari Jawa, yang punya sejarah perubahan agraria yang luar biasa pada masa kolonial. Kemudian mereka pindah ke Kalimantan Timur, Samarinda, yang tentu saja saat si transmigran ini mendapatkan lahan 2 hektaran lewat program transmigrasi, tentu saja si perempuan ini pasti kemudian akan mendapatkan, tergantung ya, kalau orang tua yang sudah lebih progresif dia akan bagi sama rata, tapi kalau yang enggak maka laki-laki diutamakan. Laki-laki diutamakan, dan kemudian tentu saja lahannya menjadi tidak 2 hektar lagi, bisa 1/4 gitu, tergantung jumlah anak si keluarga itu. Tetapi sebenarnya perempuan tidak pernah, sangat sulit buat perempuan untuk menjadi pemilik lahan, karena pada saat transmigran di awal itu mereka harus mengurus urusan-urusan domestik, menyediakan makan dan sebagainya. Sementara pada saat yang sama mereka harus survive, dan laki-laki mungkin melakukan, yang dilakukan laki-laki apa? Dia membuka lahan lebih banyak untuk diperjualbelikan, untuk tapi untuk juga memperluas lahan pertanian. Perempuan tidak mungkin ada kesempatan dia punya waktu untuk membuka lahan, sehingga di transmigran manapun itu
yang punya lahan pasti laki-laki, di samping urusan kepala keluarga adalah laki-laki ya. Nah, bisa dipastikan perempuan transmigran itu memang tidak akan punya lahan, kecuali orang tuanya memberikan lahan yang kemudian juga jatuh pada anaknya nanti gitu, suatu saat gitu ya. Nah, dari proses ini kita bisa lihat bahwa kemiskinannya jadi memang mau pindah kemanapun dia akan tetap miskin gitu. Dipindah dari Jawa ke luar Jawa gitu ya. Keluarga-keluarga transmigrasi kalau dia tidak berhasil di tempat itu atau hanya punya 2 hektar ya dia akan miskin terus aja gitu, di kawasan itu karena lahannya memang terbatas. Nah, kemudian pada saat yang sama dia juga harus menghadapi hal-hal yang berubah di kampung. Kalau tadi bicara bagaimana formalisasi lahan yang kemudian sebenarnya membuka peluang-peluang memudahkan investasi untuk bertransaksi gitu ya. Kalau ini jangankan bahkan nggak ada transaksi gitu. Transaksi itu nggak ada karena kemudian kalau kita bicara kebijakan lagi, maka kemudian kawasan itu sudah otomatis tanpa konsultasi udah masuk ke konsesi-konsesi. Mau konsesi apapun namanya tidak ada kan yang nanya dulu masyarakat begitu ya. Ini untuk meletakkan betapa akutnya proses yang terjadi di negara kita, yang kemudian bahkan kawasan transmigran yang mestinya ya untuk orang hidup gitu, kemudian dikasih menjadi kawasan konsesi baru, namanya konsesi tambang di kawasan itu. Nah, konsesi tambang ini kemudian mengubah wajah kawasan itu, dan perempuan yang tadi dia punya problematika sendiri berkaitan dengan sebagai perempuan yang dipindah pada masa transmigran, dia menjadi kemudian harus memulai sebuah proses menghadapi perubahan ruang. Jadi ada berlapis-lapis yang dihadapi gitu ya, untuk melihat bahwa penting melihat bagaimana pengalaman perempuan menghadapi ruang dan waktu yang berbeda-beda ini yang dipengaruhi oleh perputaran kapital yang berbeda-beda pula. Pada saat itu menjadi tambang batu bara, prosesnya berbeda lagi kerusakannya, karena meskipun lahannya tidak menjadi kawasan tambang, ternyata pengerukan di kawasan atas kemudian menyebabkan banjir, tanahnya menjadi tidak subur, akhirnya dijual juga. Nah, tetapi dalam kerangka itu perempuan juga harus tetap menjadi bagaimana menyediakan makanan, ya, termasuk bagaimana dia juga harus bertarung dengan dia bisa menerima uang dari relasi dia di keluarga. Saya bertemu dengan Ibu Susi yang di mana, di Makroman, yang dia suaminya itu karena suaminya sudah tidak punya lahan, dilepas kepada perusahaan memberikan pekerjaan menjaga ekskavator yang rusak di pinggir lubang tambang. Pada hari pertama saya menanyakan, Bu, ngapain ikut suami untuk dijaga? Pertama dia bilang, kasihan sendirian di hutan gitu ya. Tapi begitu sudah sudah semingguan saya berhubungan dengan dia, barulah dia menyampaikan, kalau saya nggak ikut Mbak, uangnya nggak dikasih ke saya untuk belanja. Jadi struggle-nya itu berlapis-lapis gitu sebenarnya. Yang ini penting kita pahami, dan kalau kita bicara metode tidak serta-merta dia kemudian bercerita tentang apa yang ini tantangan juga ya buat kita ya sebagai aktivis, peneliti dan sebagainya. Bahkan untuk menjangkau memahami itu kita perlu sebuah effort khusus, itu juga yang sedang dilakukan oleh Saigyo Institute. Bagaimana memahami kebutuhan perempuan untuk menjadi naik kelas dalam konteks dia punya ruang belajar dan kemudian menjadi lebih kritis, kira-kira begitu. Ada kita kayaknya meskipun kita bicara seperti ini sekarang, kita nggak benar-benar paham gitu. Perempuan dengan berbagai ekosistem, dengan berbagai umur, dengan berbagai kelas, dia mengalami berlapis-lapis mulai dari sentralisasi sampai sekarang desentralisasi gitu. Itu anjir banyak banget gitu ya, yang saya rasa menjadi penting pertemuan-pertemuan kita ini sebenarnya untuk memperkaya itu dan membuat kita juga menjadi bagian yang
mendukung putaran-putaran itu. Kenapa ini penting dilakukan? Karena kemudian perubahan yang terjadi mungkin sudah melampaui cerita buku-buku yang kita baca gitu ya di kampung gitu. Misalnya bagaimana kemudian kapital yang sangat intim terhadap perempuan. Ada dari salah satu pelajar kami misalnya di 13 lokasi itu yang sekarang kami sampaikan mereka sedang belajar memahami apa kebutuhan perempuan untuk bisa berjuang lagi menjadi pejuang tanah air gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan sawit itu menyelenggarakan hiburan-hiburan musik yang kemudian rakyat menjadi sangat dekat dengan musik gratis, siapa yang mau datang gitu ya. Yang kemudian si perusahaan ini berpidato di sana dengan harapan-harapan dan sebagainya, yang kemudian seolah-olah urusan lahan diambil alih itu bukan masalah lagi lah, gitu ya. Sehingga saat percakapan-percakapan yang muncul pada saat anggota DPR reses datang ke sana, yang diminta oleh perempuan adalah seragam arisan misalnya, gitu ya, seragam pengajian misalnya, atau musik elektron yang rusak dan harus diperbaiki, gimana nih caranya? Bukan salah mereka dalam situasi begitu, tetapi bagaimana kemudian perubahan-perubahan ini semakin menemukan cara yang intim gitu ya, sehingga meletakkan masalah itu bukan masalah begitu jadinya. Nah, kenapa saya rasa bahan-bahan bacaan tadi menjadi penting untuk meletakkan kembali hal-hal yang tadi ada beberapa istilah yang kita temukan seperti bahwa pekerjaan perempuan itu dianggap sebagai support ekonomi produktif gitu ya. Jadi yang reproduktif itu ya dukungan aja, terus ini nggak perlu dihitung juga gitu, atau self exploitation gitu ya. Saya kok jadi menemukan makin ini seolah-olah yang mereka sendiri kok yang mau, seolah gitu. Kekinian kalau saya menggambarkan tadi bagaimana perempuan kemudian si Ibu Sukiem ini mengikuti laki-lakinya dan sebagainya begitu, padahal konteksnya tidak seperti itu juga gitu. Tapi untuk mengerti bahwa ada sebuah kalimat perlawanan yang disampaikan dia, misalnya yang saya sampaikan tadi, kalau saya nggak ikut duitnya nggak dikasih ke saya gitu. Itu kan sebenarnya sebuah struggle gitu buat dia, sebuah resisten terhadap situasi yang membuatnya menjadi seperti itu. Yang kalau kita lihat dari apa yang kita diskusikan tadi, sebenarnya ada sebuah sebuah sirkulasi kapital yang menyebabkan bagaimana perempuan itu memang seolah-olah sepantasnya menjadi buruh yang tidak dibayar gitu. Ada proses normalisasi berkaitan dengan itu. Dan tidak hanya itu, karena belakangan kemudian ada satu wajah yang menarik lagi-lagi di Matraman, tempat saya penelitian itu. Lahan-lahan di sana dulu nggak perlu hujan dan sebagainya, air masih ada. Tapi kemudian kawasan itu dibongkar, mereka kehilangan air, dan akhirnya ada lubang-lubang tambang yang penuh isinya air. Mereka kehilangan air, tapi yang dilakukan oleh masyarakat apa tuh? Mereka mendemo perusahaan untuk tidak menutup lubang tambang dan menggunakan air di lubang tambang itu sebagai bahan macam-macam untuk pertanian dan sebagainya gitu. Saya mau menunjukkan bahwa wajahnya seperti itu di kampung gitu ya. Jadi kadang kita tidak lagi bisa membedakan kalau kita tidak punya kesabaran melihat ini sebenarnya perkara apa sih. Maka kemudian bisa jadi kita berpikir, oh iya itu nggak boleh ditutup tuh, padahal bisa jadi airnya beracun gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Bisa jadi lubang-lubang itu nanti jebol, kita juga nggak tahu tanggung jawabannya bagaimana gitu ya. Nah, yang saya mau letakkan bahwa ada tantangan ke depan buat kita gitu ya, dalam putaran-putaran sesi ke depan sebenarnya untuk juga memahami bagaimana tantangan kekinian yang kita hadapi berkaitan dengan perubahan-perubahan yang begitu cepatnya, yang tidak hanya bicara dalam konteks produksi, tetapi juga konsumsi masyarakat, terutama perempuan. Saya kira itu Mbak
Betty yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kawan-kawan.